jadi hari Kamis ya. Jadi kita masuk ke materi baru yaitu segi 4. Sebenarnya segi 4 ini sudah kalian pelajari di SD. Segi 4 itu ada macam-macam, ada persegi panjang, ada persegi, ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang, dan ada belakang ketupat. Kita pelajari dulu nih persegi panjang dan persegi. Jadi kenapa dia disebut segi 4? Karena dia memiliki 4 sisi. 4 sisi. Kalau kita bicaranya tentang bangun datar ya, bangun datar berada pada bidang. Dia AB, BC, CD, dan AD itu disebutnya adalah sisi. Lain lagi ketika nanti kamu sudah masuk ke bangun ruang. Jadi garis-garis yang ada pada bangun ruang itu kamu nggak boleh menyebutnya sisi, tapi disebutnya adalah rusuk. Ya, kita masuk ke persegi panjang dulu. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sudut siku-siku, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sifatnya. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang. Yang mana? Yang ini. Ini berhadapan dengan ini sama panjang. Ini dengan ini berhadapan sama panjang. Jadi memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sama panjang. Yang disebut sudut siku-siku yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Kemudian diagonalnya sama panjang. Diagonal AB dengan diagonal AC sama panjang. Apakah dia membentuk sudut siku-siku? Tidak. Di dalam persegi panjang, perpotongan diagonalnya tidak membentuk sudut siku-siku. Itu sifatnya. Yang pertama punya 4 sudut siku-siku. Yang kedua mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sama panjang. Yang ketiga diagonalnya berpotongan tapi tidak membentuk sudut siku-siku. Itu. Kemudian di dalam persegi panjang kita punya panjang dan kita punya lebar. Mau bagaimanapun bentuk persegi panjangnya, mau potret ataupun landscape, yang namanya panjang itu harus lebih angkanya daripada si lebar, ya. Jadi jangan keliru. Mau dibolak-balik kayak apa juga tetap aja yang namanya panjang itu angkanya harus lebih besar daripada lebarnya. Ini persegi panjang. Kemudian rumusnya, luasnya adalah P kali L. Seharusnya ini sudah kalian dapat dari SD. Gimana sih sejarahnya dapat rumus luas persegi panjang itu P kali L? Dulu zaman SD harusnya diajarkan pakai buku petak-petak ya. Petak-petak kecil itu segini panjangnya, segini lebarnya, kemudian dihitung semuanya ternyata diperoleh dari hasil tadi panjang dan lebar. Kelilingnya. Kalau di SD dulu kelilingnya adalah 2P ditambah 2L atau begini 2P tambah L gini ya waktu SD dulu ya. Tapi saya nggak nyaranin yang ini, saya ngajarin kamu bagaimana memperoleh kelilingnya. Kamu ibaratkan kamu ada lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, kemudian kamu dihukum misalkan ya, dihukum ketika pelajaran olahraga karena kamu nggak menyimak, dihukum untuk lari mengelilingi lapangan. Ini ada A, ada B, ada C, ada D. Lari dari sini kamu, di sini disuruh lari keliling lapangan. Kamu larinya lewat tengah sini, apa lewat pinggirnya? Iya, kalau lewat tengahnya berarti kamu nggak keliling lapangan, namanya kamu zigzag lapangan, ya. Tapi kalau namanya lari keliling lapangan, kamu berlari dari titik A ke titik B, lari lagi ke titik C, lari lagi ke titik A, lalu kembali lagi ke A. Jadi yang namanya keliling itu adalah penjumlahan sisi terluar dari bangun datar. Itu ya, keliling. Jadi semua bangun datar nanti kalau kamu sudah ketemu kombinasi antara beberapa bangun datar, keliling adalah jumlah semua sisi terluarnya. Tapi karena di dalam persegi panjang ini sisinya itu P dan L, maka si guru SD dulu waktu itu menyebutnya 2 kali P tambah L. Saya juga nggak menyarankan rumus ini karena khawatir yang dikalikan hanya si P-nya saja. Padahal harusnya kamu tambahkan dulu dengan L baru kalikan 2. Jadi saya nulisnya keliling persegi panjang itu adalah 2P ditambah 2L. Kalau ini jelas 2P tambah 2L, artinya P-nya kamu kali 2, L-nya kamu kali 2 baru ditambahkan. Ini untuk persegi panjang.
Kita lanjut ke persegi. Persegi ya. Saya geser dulu kameranya. Persegi. Kalau tadi definisi persegi panjang itu ada 3, kita juga punya di persegi. Persegi itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sudut siku-siku juga. Ada di A, ada di B, ada di C, dan ada di D. Sama, semuanya 4 siku-siku. Kalau tadi di persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sama panjang, kalau di sini punya 4 sisi yang sama panjang. Semua sisi yang berhadapan juga sama panjang. Jadi simbolnya strip 1, strip 1, strip 1, strip 1. Artinya keempat sisinya sama panjang. Ya. Kemudian diagonalnya. Ada diagonal AC dan diagonal BB. Kalau pada persegi panjang tadi diagonalnya tidak tegak lurus atau tidak membentuk siku-siku, tapi kalau di persegi itu membentuk sudut enggak juga, dia nggak membentuk sudut siku-siku juga. Nanti yang membentuk sudut siku-siku adanya di belah ketupat ya. Jadi dia berpotongan sama panjang tapi tidak membentuk sudut siku-siku juga. Sama dengan persegi panjang. Kemudian kita juga punya P sama L di sini sebenarnya. Hanya saja pada persegi itu P dan L-nya sama. Jadi biasanya diganti dengan S aja. Ganti dengan S aja. Maka luasnya adalah sisi kali sisi. Kelilingnya juga sama sebenarnya. 2S ditambah 2S. 2S tambah 2S kan sama dengan 4S ya. Nah, tuh. Sebenarnya dapatnya dari sini. Ini dia. Oke, saya ambil contoh di buku paket halaman 114 dan 115. Boleh dibuka bukunya ya. Kemarin-kemarin kan nggak sempat buka bukunya, tapi sekarang saya di sekolah, jadi saya ambil contoh di buku aja. Yang pertama, contoh pertama, ada persegi panjang ABCD, kemudian dengan panjang AB-nya adalah 2X dan panjang AD-nya adalah Y+8. Di keterangan soalnya pun diketahui bahwa panjang DC 24 dan panjang BC adalah 17. Pertanyaannya berapakah nilai X dan berapakah nilai Y? Saya coba jawab dulu untuk mencari nilai X ya. X itu adanya di si AB. Tadi pada sifat-sifat persegi panjang, salah satunya adalah memiliki dua sisi berhadapan sama panjang. Berarti panjang AB itu akan sama dengan panjang CD ya. Jadi untuk mencari X, saya pasangkan si AB sama dengan CD. AB-nya itu adalah 2X, CD-nya itu adalah 24. Sampai sini untuk mencari nilai X ya, 2-nya pindah luaskan ke bawahnya 24. Kenapa? Karena dia perkalian, lawan perkalian adalah pembagian. Jadi X-nya sama dengan 2-nya pindah ke bawah. Jadi 24 per 2 sama dengan 12. Nih, udah ketemu panjang nilai X-nya. Setelah dapat nilai X-nya, saya akan cari nilai Y-nya. Y itu adanya di lebar AD. AD itu tadi sejajar dengan apa? Dengan BC. Maka AD saya samakan dengan BC. Ya, AD-nya sendiri adalah Y+8, BC-nya adalah 17. Kalau di mencari X-nya itu 2-nya pindah luas ke bawah karena dia perkalian, sementara untuk mencari nilai Y-nya 8-nya pindah ke kanan, berubah jadi pengurangan. Kenapa? Karena lawannya pengurangan adalah pengurangan. Jadi Y-nya adalah 17 dikurang 8 sama dengan 9. Ini dapat nilai X-nya. Lalu contoh kedua di halaman 115. Ada persegi panjang DEFG, panjang DE 20, sementara panjang DF-nya adalah 3B-4. Kemudian panjang DJ 4A, sementara panjang EF-nya adalah 12. Yang sejajar yang mana? Yang ini. Yang 20 dengan 3B-4, yang 4A dengan yang 12. Jadi kalau saya mau mencari nilai A, pakainya yang 4A dan 12. Jawab berarti DJ sama dengan EF. Masukkan angkanya. DJ-nya adalah 4A, EF-nya adalah 12. Sama ya dengan yang ini ya. Kalau dia perkalian tidak luas, maka A-nya adalah 12 per 4 sama dengan 3. Ini dapat nilai A-nya. Sekarang saya cari nilai B-nya. Pakai yang ini, yang
makanya DE sama dengan DF. Jadi GF sama dengan DE. GF nya